Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, walafiat, aman, dan sentosa pastinya. Perkenalkan, saya Fakih Maulana dari kelas 3 PPAC dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Kali ini saya akan menerangkan tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Mungkin teman-teman sekalian belum begitu paham bagaimana sih sejarah kok bisa Islam masuk di daerah Banyumas. Bagaimana sih prosesnya? Baik, selama beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai sejarah Islamisasi di daerah Banyumas. Oke, pertama saya akan menjelaskan potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumas pada masa pra-Islam. Pertama, kehidupan sosial politiknya. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa. Yang pertama, Kerajaan Majapahit Jawa Timur, dan yang kedua ada Kerajaan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wiraseba I abad 15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Nur abad 14-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wiraseba II dan Kadipaten Banyumas abad 16-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian diri baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Sementara dalam babat Pasir Luhur Napaktilas Banyumas, ketika dilacak pada zaman kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewaniskala 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satunya dari keempatnya menjadi bagian cerita Pasir Luhur. Lalu berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetapkan di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa nama Kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala atau Bojong Galuh dan beribu kota di daerah Medanggiri. Berdasarkan babat Pustaka Raja-Raja I di Nusantara, tulisan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad 7-8, yaitu Wangsa Kalingga, yang kedua ada Wangsa Sanjaya, dan yang ketiga ada Wangsa Sailendra. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba.
Bahkan pamornya telah mematikan keberadaan kerajaan Galuh Purba yang menjadi penguasa sebelumnya. Dalam perkembangannya, banyak dari keturunan Galuh Kawali yang menikah dengan keturunan Galuh Kalingga. Akibatnya, beberapa raja yang memimpin Galuh Kawali adalah keturunan kerajaan Kalingga. Hal ini pun berdampak pada adanya perubahan sosial budaya di kalangan masyarakat Galuh Kawali. Kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu Putri Maharani Sima adalah keturunan dari negara bagian Orissa di India pada sekitar tahun 732 Masehi. Salah satu keturunan cicit Maharani Sima yaitu Sanjaya menggantikan menjadi kerajaan Kalingga bagian utara, yang kemudian menjadi cikal bakal bumi Mataram yang beragama Hindu. Dari sosok Prabu Sanjaya ini kemudian lahir Wangsa Sanjaya yang secara terus-menerus memerintahkan kerajaan Kalingga, Utara dan Mataram kuno. Ibu kota pertama kerajaan ini adalah Medang Kamolan atau antara Pekalongan sampai Jepara. Itu merupakan sejarah singkat ya. Lanjut dari sisi kehidupan ekonomi masyarakat. Dari kondisi alam, seluruh dataran di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah desa dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik dunia luar. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad ke-4 di masa atau di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa yaitu Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang eksportir barang atau pengusaha kapal angkut barang. Lalu lanjut Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Sekarang membahas mengenai Wali Songo. Mungkin teman-teman sekalian tidak asing ketika mendengar kata Wali Songo. Ya, itu para ulama 9 yang mana menyebarkan Islam di daerah Jawa. Wali Songo artinya 9 wali. Sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Jika ada seorang wali Songo meninggal dunia atau kembali ke negara seberang, maka akan digantikan anggota baru. Songo atau 9 adalah angka keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah tersebut sengaja dinamakan Wali Songo untuk menarik simpati rakyat yang pada waktu masih belum mengerti apa sebenarnya agama Islam itu. Menurut penemuan Ki Haji Bisri Mustafa, sebagaimana diuraikan oleh Saifuddin Zuhri, jumlah para wali itu tidak hanya 9, tetapi lebih dari itu. Agaknya 9 orang wali itu adalah mereka yang memegang jabatan dalam pemerintahan sebagai pendamping raja atau sesepuh kerajaan, di samping peranan mereka sebagai muballigh atau guru. Oleh karena mereka memegang peranan mereka sebagai merintah, mereka diberi gelar Sunan, kependekan dari Susuhunan atau Sinuhun, artinya orang yang dijunjung tinggi. Bahkan kadang-kadang disertai dengan sebutan Kanjeng.
kependekan dari Kang Jumeneng, pangeran atau sebutan lain yang biasa dipakai oleh raja-raja atau penguasa pemerintah di daerah Jawa. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Kiai Haji Busti Mustafa bahwa ketika Sunan Ampel wafat, para wali yang bertaksiah sebanyak 16 orang. Jadi di sini teman-teman, Wali Songo itu tidak hanya 9, tapi ada 6 generasi, yang mana setiap generasi tersebut berusaha untuk memberikan upaya menyebarkan Islam di wilayah Jawa tentunya. Dan itu sampai sekarang buktinya kan sudah banyak orang-orang Islam menyebar luas di daerah Jawa. Itu merupakan berkat dari para wali songo dahulu yang menyebarkan Islam di daerah Jawa. Lalu ada juga wali atau ulama lokal di daerah Banyumas atau sekitarnya yang berjasa untuk menyebarkan Islam di daerah Banyumas. Bahkan mereka juga berdedikasi hidupnya untuk mengajar dan mengajak orang untuk masuk agama Islam. Ada banyak sekali para wali-wali yang ada di daerah Banyumas, yang mana mereka menyebarkan Islam, belajar agama, serta mengajak orang-orang untuk masuk ke agama Islam. Oke, yang pertama ada yang namanya Syekh Madungwali dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati. Secara singkatnya, sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kabupaten Pasir Luhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi inilah pemberian dari Sultan Demak kepada Raden Banyak Belanak di Kabupaten Pasir Luhur yang bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di wilayah Pasir Luhur. Akibat keseriusan dan kegigihan Raden Banyak Belanak dalam menyebarkan Islam, para adipati di sebelah barat dan timur Kadipaten Pasir Luhur semua tunduk kepada adipati Raden Banyak Belanak dan bersedia memeluk agama Islam. Itu merupakan singkat daftar dari atau biografi dari Raden Banyak Belanak serta Syekh Madungwali yang turut andil menyebarkan Islam di daerah Pasir Luhur, Banyumas. Lalu ada namanya Syekh Abdus Somad Jombor Cipete Cilong Banyumas. Beliau merupakan tokoh lokal penyebaran Islam lainnya adalah Syekh Abdus Somad. Beliau adalah ulama yang berasal dari Jawa Barat yang diperkirakan lahir pada abad ke-16. Perkiraan tahun kelahiran Syekh Abdus Somad berasal dari adanya bekas prasasti kayu yang memuat tulisan berbunyi Gebyog Cungkup Makam. Ki Cungkupnya itu sendiri dilakukan oleh Kiai Muhammad Nur Zaman yang merupakan keturunan ketujuh dari Syekh Abdus Somad. Dengan demikian, tahun kelahiran Syekh Abdus Somad diperkirakan sekitar abad ke-16, berasal dari proses hitung mundur tahun hidup Kiai Nur Zaman. Beliau Syekh Abdus Somad menghabiskan waktu mudanya di Pondok Gunung Jati. Beliau juga tekun, juga gigih dalam menyebarkan Islam di wilayah Banyumas. Lalu ada tokoh yang ketiga. Beliau merupakan Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyana, Purbalingga. Sebenarnya Pangeran Jambu Karang berasal dari daerah Jawa Barat dan putra dari Prabu Brawijaya Mahesa Tandrema, Raja Pajajaran I. Ketika muda, nama Pangeran Jambu Karang adalah Adipati Mendang atau populer dengan Raden Mundingwangi. Sebagai putra mahkota Raden Mundingwangi,
Tenturid berhak menyandang gelar raja. Ketika ayahnya wafat pada saat jabatan raja beliau sandang, namun jabatan raja tersebut tidak ia teruskan dan justru diserahkan kepada adiknya Raden Munding Sari pada saat menjadi raja. Meskipun hanya sesaat, Raden Munding Sari bergelar Prabu Lingga Karang atau Prabu Jambudwipa Lingga Karang. Keberadaan Syekh Jammu Karang membuktikan bahwa sebelum era Dewan Songo dibentuk dan menjalankan misi dakwah di bumi Nusantara, telah ada para wali lokal yang menyebarkan Islam. Dari sisi bukti faktual, keberadaan Raden Jammu Karang memang minim bukti, namun nama Jammu Karang baru muncul pada cerita mengenai keturunan beliau yang keempat, yaitu Raden Prakorosa. Itu merupakan beberapa para wali yang berjasa menyebarkan agama Islam di daerah Banyumas. Mungkin cukup segitu yang saya sampaikan mengenai proses Islamisasi di daerah Banyumas. Mungkin banyak kurangnya, mohon maaf. Terima kasih yang telah menyimak dan merhatikan sampai akhir. Semoga ada manfaat yang dapat dipetik dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.